Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama mau sembah Dia. Kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan menuntun setiap kita, membimbing setiap kita, biar hikmat-Nya boleh turun atas setiap kita pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita datang padanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami datang bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat juga Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan. Karenanya pagi hari ini Tuhan kami mau datang menyembah Engkau, kami mau bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami, biar hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Karena setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama datang untuk sembah Dia. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan, kami datang menyembah, kami datang menyembah-Mu. Biar pagi hari ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh, hadirat-Mu nyata memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau
namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu selalu, Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau. Mari dengan segenap hatimu. Yesus, kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Biar setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus, Kaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yesus, kami menyembah Engkau yang layak terima pujian kami, penghormatan kami, pengagungan kami hanya bagi nama Yesus. Yesus, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan ya Tuhan. Oh Yesus, kami sanjung Engkau ya Tuhan Yesus.
Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Tuhan, Tuhan, oh kami sembah Kau, Yesus, Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan buat pagi ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur, dan hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami tuntunan, hikmat, dan akal budi Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan standar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami bagi firman-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Tuhan membangunkan kita dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan mungkin hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, terbaring sakit, tetaplah bersyukur sebab Tuhan itu baik bagi kita. Iya, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasalnya yang keempat, kita akan baca bersama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara ya. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, saudara yang terkasih, ya, masa pencobaan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Ya, dan dia mampu mengatasi godaan, dia mampu mengatasi pencobaan. Dan bukan hanya itu saja saudara, ya. Saya percaya bahwa seseorang pasti belum menunjukkan ketaatan yang sebenarnya jika dia belum pernah mempunyai kesempatan untuk tidak taat, ya. Dan bahkan ya, orang itu nggak bisa disebut dia taat kalau dia belum pernah dicobai. Ya, dan Yesus pada saat dia berpuasa, dia benar-benar sebagai anak Allah 100% Tuhan dan juga manusia. Ya, dan ketika dia berpuasa saudara, Yesus dicobai, dikatakan di sini, oleh iblis saudara ya. Setan yang juga disebut iblis mencobai Adam dan Hawa juga di Taman Eden dulu ya. Dan di sini ketika mereka dicobai, mereka jatuh dalam dosa. Iblis adalah nyata ya. Bukan simbolis, tetapi ia terus-menerus berperang melawan orang-orang yang mengikut dan mentaati Tuhan. Ingat saudara, iblis itu nyata, ada ya. Dia bukan simbolis loh, tapi dia benar-benar ada dan nyata iblis itu kuasanya. Dan ingat, iblis itu juga berperang ya, dan menentang anak-anak Tuhan yang setia dan mentaati Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, iblis berjalan berkeliling. Ya, jadi iblis itu benar-benar ada, itu yang harus saudara percaya, dan nyata kuasanya juga, dia juga punya kuasa, tapi tidak akan pernah bisa melampaui kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi iblis ya ada dan benar-benar nyata. Bahkan ingat, tugasnya adalah menyerang orang-orang yang mentaati Tuhan ya. Yesus pun tidak luput diserang oleh iblis, bahkan dicobai oleh iblis saudara ya. Ayat yang ke-1 di sana dikatakan tadi ya, bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Pencobaan oleh iblis ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia ya, dan ia memberi kesempatan ya kepada Yesus adalah manusia, dan itu memberi Yesus kesempatan untuk mempertegas lagi rencana Allah bagi pelayanannya.
pencobaan itu juga memberikan kita contoh saudara ya, bahwa Yesus juga dicobai tetapi dia terbukti tidak berbuat dosa. Yesus juga ya diuji oleh iblis saudara ya, tetapi dia terbukti tidak melakukan dosa dan dia tetap ada di dalam ketaatan mutlak kepada firman Tuhan, pada Allah itu sendiri. Yesus tidak dicobai dalam bait Allah atau saat ia dibaptis, tetapi di padang gurun. Ketika ia sedang lelah, sendirian dan lapar, ya dengan demikian keadaannya paling rentan untuk dicobai. Ingat saudara, iblis itu sering mencobai kita itu di saat-saat yang rentan, dan iblis itu sangat tahu waktu-waktu yang tepat untuk mencobai kita. Iblis berjalan berkeliling untuk cari apa? Cari mangsa, yang kedua cari waktu. Dia tahu banget, dia tidak mencobai ketika Yesus ada di bait Allah, ketika Yesus sedang atau dibaptis. Dia mencari waktu, timing yang tepat untuk mencobai, yaitu ketika Yesus di padang gurun. Mengapa ketika Yesus di padang gurun dicobai? Itu saat dia lelah, saat dia sedang lapar, saat dia benar-benar sendirian di padang gurun. Dan disitulah iblis datang. Jadi hal apa yang dapat kita tarik kesimpulan hari ini? Bahwa ingat, iblis itu tahu waktu yang tepat. Ketika kita sedang ada dalam masalah, ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ketika kita sedang sendiri merasa lelah, ketika kita merasa terpuruk, ketika kita merasa ditinggalkan oleh semua orang, ketika kita merasa tidak ada satu orang pun yang memperhatikan kita, maka ya saat-saat itulah iblis datang untuk menyerang ya. Karena itu berhati-hatilah saudara. Di sana dikatakan saudara bahwa ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus ya, kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Mengapa iblis menyuruh Yesus memerintahkan batu menjadi roti? Ya, dan dia memperkatakan di sana, jika engkau benar adalah anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Mengapa iblis nggak bilang perintahkan batu itu jadi emas atau perintahkan batu itu jadi uang? Karena iblis tahu kebutuhan Yesus saat itu adalah roti. Mengapa? Alkitab berkata karena Yesus sedang berpuasa dan dia lapar. Ya, ayat yang kedua berkata Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Perhatikan baik-baik. Iblis paling tahu saat kita lapar, saat kita lagi butuh duit, saat kita lagi, dan pencobaan itu datang di timing yang rasanya itu tepat sekali. Makanya sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga dan ya harus tahu waktunya iblis itu menyerang di padang gurun, saat sendiri, saat lelah, ya saat lapar saudara. Makanya ketika Yesus lapar, dia tawarin ubah batu jadi roti. Pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada manusia itu berfokus pada 3 hal penting. Ya, catat baik-baik saudara. Yang pertama adalah iblis menawarkan berbagai kebutuhan dan keinginan fisik manusia. Hati-hati, pencobaan datang yang pertama itu berfokus pada kebutuhan hidup kita. Yang kedua pada keinginan daging, yaitu fisik kita. Ya, jadi saudara, kebutuhan hidup itu mencakup uang, ya, dan semuanya yang kita butuhkan di dunia ini, ya. Yang kedua itu berfokus pada apa? Harta benda, kekuasaan, ya. Dan yang ketiga adalah kesombongan. Karena yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi iblis mencobai manusia di 3 hal ini, di 3 aspek ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kebutuhan kita sehari-hari, ya, dan keinginan daging kita dan juga kesombongan dan keangkuhan. Makanya dia berkata di awal, dia bilang dulu kepada Yesus apa? Jika engkau anak Allah. Iblis sedang membancing kesombongan Yesus. Ya, jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Kenapa batu jadi roti? Karena Yesus lagi butuh roti, dia lapar. Jadi iblis itu sangat tahu benar
apa yang dibutuhkan oleh kita, saudara. Makanya kita harus hati-hati ya untuk terus berjalan di dalam hikmat Tuhan. Dan ketika iblis ya mencobai dia, hal penting yang dapat kita ambil hari ini adalah cara Yesus mengusir iblis ya. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang asal menengking saja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara maaf, Anda mau tengking sekencang apapun, setan tuh tahu engkau itu pelaku firman atau bukan. Setan gak takut sama orang yang suaranya kenceng. Setan gak takut sama orang yang punya titel pendeta, STHHH, MTHHH, dokter, profesor. Dia gak takut. Ya, setan gak takut sama orang yang kelihatannya rajin beribadah, yang kelihatannya melayani Tuhan. Setan gak takut. Tapi setan takut kepada satu orang yang melakukan firman dan mengimani firman dan memperkatakan firman. Jadi maaf, Anda menghafal firman, Anda memperkatakan firman. Kalau Anda nggak menjadi pelaku firman, setan juga tahu. Ya, makanya di sini kita belajar Yesus tidak menengking dalam nama Yesus. Pergilah engkau. Enggak, Yesus berkata ayat 4. Tetapi Yesus menjawab kepada setan itu dengan santai aja. Ada tertulis ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip ada tertulis, itu adalah firman ya. Ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu setelah berpuasa 40 hari Yesus lapar ya, tetapi Yesus memilih tidak memakai kuasa ilahinya hanya untuk memuaskan keinginan ya tubuhnya akan makanan. Perhatikan baik-baik, ketika Yesus dicobai aja dia memilih untuk tidak memakai kuasa ilahinya. Bisa nggak Yesus benar-benar merubah batu itu menjadi roti kalau dia terpancing? Bisa. Tapi Yesus tahu dia sedang berhadapan dengan iblis dan nggak penting, nggak perlu mempertontonkan apapun di depan setan. Karena setan itu penipu. Ya, Yesus tidak terpancing. Yesus berkata ada tertulis. Yesus memperkatakan firman. Hari ini saudara, mengapa kita perlu baca firman, mengapa kita perlu mendengarkan firman? Karena kita harus menjadi pelaku firman dan bukan itu. Waktu kita menjadi pelaku firman, kita perkatakan firman, maka setan lari daripadamu. Orang yang melakukan firman Tuhan, ia akan berdampak. Hidupnya berdampak bagi kerajaan Allah dan juga berdampak bagi kerajaan setan. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang berkuasa untuk mengusir setan. Karena itu saudara, mari tetap setia ya, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah dicobai oleh iblis, tetapi kita menjadi orang yang menang sama seperti Yesus. Ya, ketika dia memperkatakan firman Tuhan, maka dia memperoleh kuasa dan setan juga meninggalkan dia. Biarlah kita juga mau meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kuasa dari firman Tuhan itu tidak terbatas. Firman Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Ketika kita mau sungguh-sungguh berpegang pada firman itu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Ya, firman-Mu itu ya dan amin. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala hal yang terbaik yang Tuhan singkapkan bagi kami hari-hari ini. Ajar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lebih lagi dengan iman katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkah.
Terima kasih Bapa. Kami tahu kuasa Tuhan menyertai hidup kami ketika kami terus menjadi pelaku firman-Mu. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan atau menyerang kami. Dan hari ini kami mau belajar dari Kristus yang memberikan kami teladan, memperkatakan firman, melakukan firman, maka kami punya kuasa. Dan iblis itu tahu waktu-waktu yang tepat untuk menyerang hidup kami, tapi kami juga tahu kebenaran firman Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu hari-hari ini terus dekat dengan Engkau, kami semua Bapa. Bawa kami melekat pada Tuhan agar kami tidak gampang diserang oleh iblis. Kami mau tetap kuat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka yang bekerja hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota, dalam kota. Penyertaan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan terus memberkati bangsa negara kami Indonesia, aman tentram dalam tangan Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Dan TNI Polri terus dalam penjagaan dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hari ini, semua masalah persoalan kami ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa saudara, ya, tetaplah bersuka cita. Bagikan mesbah syukur ini kepada semua sahabat rekan saudara agar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan selamat pagi.